keluarga dia sendiri, mertua saya istilahnya dia. Kalau keluarga mereka keluar negeri, itu tawaran dari mana-mana, dari pengusaha dan sebagainya. Yang intinya pesannya adalah apa yang dilakukan oleh anak presiden, mantu presiden, biasa aja. Itu biasa saja. Karena semua terjadi, istilahnya seperti itu. Dia membelanya itu, Le. Geger lah ini. Guys, kita bicara lagi ini soal lifestyle. Lifestyle yang dalam 1 dekade ini luar biasa mengepung masyarakat Indonesia. Budaya kita berkaitan dengan lifestyle ini berubah total. Budaya pamer terutama yang sangat menonjol. Dan yang menariknya, kita baru kemarin ini kita dikagetkan ya dengan berita soal postingannya calon gubernur nggak jadi. Bukan Kaisangnya tapi sebenarnya kemarin itu. Siapa? Karena Gundononya. Erina Gudono. Nah, istrinya Kaisang ini tiba-tiba memposting perjalanan bersama Mas Kaisang ke Amerika. Yang diduga menggunakan jet pribadi. Yang angkanya mengejutkan. 3 hari 2 malam 8 miliar. 8 miliar. Luar biasa. Di saat hiruk pikuk kita tentang demokrasi di negeri ini lagi parah-parahnya. Yang kedua, di tengah-tengah banyaknya PHK di mana-mana. Nah, yang menariknya lagi, termasuk di postingannya keluarlah yang roti. Seharga 1 potong roti 400.000. Ini semakin melukai kaum papa dan kaum mama. Nah, yang menariknya lagi, sebenarnya kita kan sudah belajar itu kasus Mario Dandi awalnya itu. Dari kasus penganiayaan tiba-tiba masuklah ke lifestyle. Dampaknya bapaknya diperiksa sebagai seorang pejabat Kementerian Keuangan. Masuk penjara. Yang kedua, setelah Mario Dandi muncul lagi Andi. BC dari Becukai, pegawai Becukai di Makassar. Kena juga itu, Le. Nah, ketika itu Presiden mengingatkan, hati-hati dengan keluarga untuk kecuali keluarga saya. Untuk tidak pamer dan sebagainya. Nggak taunya malah menantu. Nah, udah rame ini muncul lagi yang namanya JJ Jelita. Dia kalau nggak salah masuk selebgram juga kategorinya itu. Yang tiba-tiba membela lah Erina ini, yang mengatakan bahwa kebetulan dia menantunya asistennya Jaksa Agung nih. Staf ahli Jaksa Agung. Yang memposting, yang dia mengatakan bahwa keluarga dia sendiri, mertua saya istilahnya dia. Kalau keluarga mereka keluar negeri, itu tawaran dari mana-mana, dari pengusaha dan sebagainya. Yang intinya pesannya adalah apa yang dilakukan oleh anak presiden, mantu presiden, biasa aja. Itu biasa saja. Karena semua terjadi, istilahnya seperti itu. Dia membelanya itu, Le. Geger lah ini. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, aparat penegak hukum tidak memberlakukan, paling tidak sampai saat ini nih, belum kelihatan yang diperlakukan kepada Rafael Alun maupun kepada Andi. Nah, baru kemarin kita dengar nih, Maki Boyamin yang mengadukan ke KPK untuk supaya melaporkan itu loh. Harus ada klarifikasi. Nah, gimana lu melihatnya? Gua sih ngelihatnya ya kalau disebut masa
Oh, ini pejabat ditawarin, wajar memang itu kejadian. Yang tetapi satu hal kalau buat gua, ketika kepala keluarga atau siapapun itu, ada anggota keluarga yang menjadi pejabat publik, maka sesungguhnya itu keluarga itu, satu keluarga itu mengikatkan diri pada eh, gaya hidup pejabat publik. Ya. Jadi kalau Jokowi pejabat publik, maka anak-anaknya, menantunya, mengikuti. cucunya, itu harus ngikut aturan permainan itu. Nah, kebetulan ini kan anak mantunya jadi pejabat publik juga. Itu yang kedua. Jadi wajar ketika publik marah dan segala macam. Yang ketiga, tentang keterlibatan pihak ketiga kan harus diusut kan. Jangan sampai terlalu liar. Ini apa urusannya ya bosnya Shopee sampai menyediakan pesawat ikut terbang. Ya kalau misalnya Kaisang keluar duit sendiri kan nggak ada masalah juga. Itu tadi, ketika keluarganya harus mengikatkan diri pada aturan publik, ada yang disebut dengan pola hidup sederhana. Itu ada. Ketika dia bisa bayar sendiri, bisa. Kalau ditanya bisa mungkin. Iya. Ngeluarin, iya saya bisa pengusaha, bisa ngeluarin duit 9 miliar. Tetapi dia sebagai anak pejabat, itu yang diikat. Iya. Apalagi tadinya dia mau running untuk kepala daerah lagi ya. Alhamdulillahnya nggak jadi. Alhamdulillah nggak jadi. Dijegal sama pamannya. Dijegal pamannya. Ini kan Anwar Usman. Ini lagi musim jegal-menjegal emang ini nih. Jadi kalau gua ngelihatnya menjegal dan begal. Kalau gua ngelihatnya itu, ya kan kita tahu juga yang punya pesawat jet pribadi di Indonesia juga banyak. Yang terbang bolak-balik ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa juga banyak dan biasa saja. Tetapi itu bukan pejabat publik. Iya. Nah, jadi kalau kayak gini nih, gue jadi satu nih, kalau gue melihat mencerminkan harusnya pemberlakuannya sama, Le. Pemberlakuan yang sama yang sudah menjadi presiden kayak Rafael Alun maupun Andi. Jadi Boyamin itu bagus juga tuh, proaktif tuh. Lagian kampungan banget ya itu, pakai bukan maksud gua, itu kampungan banget naik jet pribadi di upload gitu. Kalau buat gua kamseupaya banget tuh zaman dulu. Mungkin kaget juga kali, Le. Lu ngapain gitu? Orang kan kadang-kadang kaget juga, dan budaya juga kan kaget juga, tadinya dia tidak pernah membayangkan hidup seperti itu, tiba-tiba seperti itu. Jadi ini pengalaman yang luar biasa dahsyatnya untuk. Gue inget gue di kampung tuh ada yang naik haji satu dianterin satu kelurahan gitu tuh. Masih tuh. Pasti. Untuk di daerah-daerah tertentu orang jangankan naik haji, Le. Umroh. Ini coba naik jet pribadi, mantu presiden ngupload ngapain tuh? Iya. Ya itu, mungkin itu juga terjebak. Ini kan generasi juga yang berbeda ya. Generasi sekarang yang budaya pamer itu luar biasa. Tetapi dengan ini, gue tuh jadi ingin nengok ke belakang. Apa tuh? Malu ini nih kalau kita lihat dari Hugeng ya. Yang keluarganya dilarang bisnis, dilarang ini karena menurut Hugeng nyari yang begitu. Karena menurut Hugeng, kalau orang pengusaha atau siapapun berusaha mempengaruhi dengan uang tidak bisa dengan dirinya, maka dia masuk lewat keluarganya. Susah. Ya sama politik, ada pintu depan, pintu belakang. Pengusaha ini lewat pintu belakang, lewat anaknya, lewat istri, lewat saudara, lewat adiknya, lewat kakaknya. Nah, Hugeng sampai mengorbankan keluarganya. Kan kasihan juga keluarganya sebenarnya. Tetapi itu mungkin yang dihayati oleh Hugeng itu seperti yang lu bilang. Gimana pertanggungjawaban dia terhadap publik. Iya. Gimana pertanggungjawaban dia terhadap jabatannya. Benar. Nah, jadi contoh misalnya gini lah. Kalau kita lihat di luar ya, yang ada menteri misalnya naik kereta, ada menteri naik sepeda. Menurut gua karena di sana memang pejabat itu dia lebih mengutamakan sangat profesional, artinya adalah dia lebih memang mengutamakan masyarakat. Nah, sementara di kita
itu budaya itu belum ada itu. Nah, ada dong, pejabat minta di jalan minta bersihin, minta pakai forrider. Ya, itu dia tuh. Jadi orang berlomba-lomba. Bullshit lah kalau buat gua, ada yang ngomong, wah kita mau membela, bullshit. Ya, Bullshit. jadi kita melihat sekarang memang agak aneh ini nih. Di Malah kita gua- ini berlomba-lomba mau jadi pejabat. Ya karena mau pamer, pengen dapat privilege, pengen dapat hak-hak istimewa. Mikirin rakyat, bullshit. Iya. Bullshit. Itu yang memang yang sangat Marah gua kalau soal itu, beneran Iya. marah gua. budaya sekarang ini kita melihat bahwa dan masyarakat sendiri sangat suka kita ngomongin politik ini, suka banget nih. Dan rakyat mesti belajar lah, itu penampilan sok-sok miskin, apa, sok memperhatikan. Udah deh, udah berkuasa lupa, percaya sama gua. Ya. Bullshit. Nah, harusnya gimana dong solusinya? Bukan, lo belajar, ini kan lagi-lagi nih tanggung jawabnya, bebannya di partai. Bebannya di partai, publik juga sama mencatat. Apa yang dijanjikan nih Presiden Jokowi? Jokowi sebelum jadi presiden janjiin apa? Catat. Dari 100 itu yang terlaksana berapa? Dan kalaupun terlaksana berapa nilainya? Ya. Jadi jelasin, buka ke publik. Nah, persoalannya dibuka atau apapun, publik kita kan juga norak juga, Le. Karena nggak apa-apa, Dan. Karena ternyata kalah juga dengan bansos. Bukan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu ada proses, ada learning curve, ada proses belajar yang harus dilewatin. Tapi publik mencatat. Ini kayak kemarin demo, itu kan kalau buat gua, itu publik mencatat. Iya. Lu kurang ajar ya. Iya. Maksain umur lah diubah, maksain lagi sekarang. Udah putusan MK mau dijegal lagi. Orang kan mikir, wah ini demonya pro Anies. Nggak ada urusan Nggak juga. ada. Ketika Anies tidak dicalonkan PDIP kan nggak ada demo juga. Iya. Itu sebenarnya kan cerminan puncak dari kemarahan publik. Nah, sama dengan kayak sekarang, Dan. Dengan kayak sekarang nih, kalau pejabat nih Kaisang segala macam gitu ya, pamer apa, gue bilang, apa sih gue bilang, bikin muak aja gitu loh. Iya. Ya kan kemarin dengerin kan waktu yang di demo kan. Dengerin orang-orang tolol kalimatnya kan. Iya. Udah kata kasar ya. Udah kasar, Iya. kasar. Tapi kalau buat gua satu hal, Dan, serangan terhadap perilaku pejabat dan keluarga pejabat yang nggak tahu malu ini, kalau buat gua, serangan media itu udah nggak berlaku. Iya. Udah harus turun ke jalan. Ya, jadi gue inget ini kata-katanya Adian Napitupulu ini. Yang Adian mengatakan bahwa kalau misalnya kita sudah bergerak, kalau misalnya kekuasaan ini sudah tidak terkendali, jawabannya adalah keadilan akan mencari jalannya sendiri. Jadi salah satu itu sudah terbukti kemarin tuh. Turun ke jalan, keder udah. Setelah secara serentak dan terjadi di seluruh hampir di berbagai wilayah Indonesia. Nah, keren itu nggak, dan damai ya kerennya itu. Ya. Keren itu, keren banget. Teman ada cedera tuh, polisi ya. Apaan? Gue melihat penanganannya terlalu berlebihan dengan fisik dan sebagainya yang mengakibatkan beberapa luka dan sebagainya. Padahal itu ada protapnya kan mengendal demo. Tapi keren demonstrannya gua keren. Iya. Tertib kan. Yes. Jadi buat gua protes sekarang udah nggak usah main jalur udara, turun ke jalan. Iya. Turun ke jalan. Kemarin demo di Solo judulnya apa? Apa? Pulangkan Jokowi. Pulangkan Jokowi. Ya, kita lihat. Jadi gua ulangin lagi mengutip Adian Napitupulu. Keadilan akan mencari jalannya sendiri. Gitu guys. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?